Oke. Selamat sore, sahabat asal omong. Bertemu kembali kita pada sore hari ini. Dan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk jangan lupa minum kopi pahit ya. Dan kebetulan ini ada kue asli dari kampung saya. Oke, ini sangat enak. Dan juga ada rokok kalau ada teman-teman yang pengen ngerokok di asal omong. Oke, sahabat asal omong. Kali ini asal omong mau omong tentang tentang seandainya ya. Sekali lagi kita ngomong tentang seandainya. Asal omong ingin omong tentang nasib Agus Harimurti Yudhoyono seandainya atau seandainya atau kalau Prabowo dan Gibran menang pada pemilihan presiden pada 2024 ini. Oke? Nah, tim asal omong sudah membuat uraian dan rangkumannya. Seperti biasa, saya membacakannya kira-kira seperti begini. Pada pemilu presiden 2024, Partai Demokrat melabuhkan pilihan koalisinya dengan Capres Prabowo Subianto dan Capres Gibran Rakabuming. Apakah pilihan ini merupakan sikap yang rasional dari Partai Demokrat? Nah, tentu nanti kita lihat ya. Tidak bisa disangkal bahwa bintang muda Partai Demokrat adalah AHY. Beliau adalah putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan lalu terpilih kembali untuk periode kedua 2009-2014. AHY didapuk menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui sebuah kongres yang kontroversial. Ia tentu diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang pada pemilu 2024 yang sekarang yang sebentar lagi ya akan berlangsung pada pemilu 2024. Nah, kesempatan itu tentu saja sudah tertutup ya karena beliau tidak masuk dalam kontestasi itu. Bahkan untuk menjadi calon wakil presiden sekalipun, bintang Anies, Prabowo dan Ganjar jauh lebih terang untuk menjadi calon presiden dan daya tarik Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming dan Mahfud MD jauh lebih kuat untuk menjadi calon wakil presiden. AHY tidak terpilih pada kedua posisi itu. Calon presiden dan wakil presiden dalam situasi seperti itu, AHY hanya berperan sebagai pendukung bagi elektabilitas Prabowo dan Gibran dengan harapan bila nanti Prabowo dan Gibran terpilih, satu kursi menteri dapat diraih. Jadi satu-satunya kesempatan yang akan diperoleh AHY pada periode 2024-2009 adalah kursi menteri. Itu pun bila Prabowo dan Gibran Rakabuming terpilih dalam pemilu 2024 ini. Artinya AHY akan berada di bawah kendali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Sebetulnya berada di bawah kendali Prabowo dan Gibran tidak menguntungkan bagi AHY untuk karir politiknya selanjutnya, terutama
dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang. Oleh karena itu, ada 3 kemungkinan yang tim asal omong catat ya, membuat rangkuman ya. Sekali lagi, oleh karena itu ada 3 kemungkinan yang dapat dipilih oleh AHY pada pemilu 2029 nanti. Yang pertama, ia menjadi wakil dari Gibran Rakabuming. Sudah bisa diprediksi bahwa kalau pasangan Prabowo Gibran terpilih pada pemilu 2024 ini, maka mengingat usia Prabowo sudah lanjut, sudah pasti Gibran akan menjadi calon presiden pada pemilu 2029. Pertanyaan kita adalah, apakah AHY mau menjadi wakil Gibran Rakabuming pada kontestasi demokrasi berikutnya? Memang sangat sulit bagi kita ya, sangat sulit bagi kita untuk dapat melihat peluang itu. Sebab kita semua tahu ambisi SBY bagi AHY untuk menjadi presiden Indonesia. Sebelum mendukung yang terkesan dengan terpaksa pada pasangan Prabowo dengan Gibran, SBY dengan Partai Demokratnya dan AHY sebetulnya sungguh-sungguh berharap dapat menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Harapan ini pupus sebab ternyata Muhaimin Iskandar jauh lebih lincah dan cerdik meraih perhatian Partai Nasdem, partai utama pengusung Anies Baswedan. Yang kedua, SBY dengan Partai Demokratnya dan juga AHY akan berjuang keras agar bintangnya bercahaya di tengah kendali Gibran sebagai wakil presiden atau bahkan presiden bila presiden berhalangan. Mereka akan berjuang agar AHY dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden untuk melawan Gibran dengan pasangannya. Apakah usaha itu mudah? Tentu saja tidak mudah. Sebab Gibran sudah memiliki modal politik, sosial, dan ekonomi yang diperolehnya selama menjadi wakil presiden 2024-2029. Ini kalau keadaan normal. Namun kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan Prabowo tidak menjalankan tugasnya sebagai presiden, maka jelas Gibranlah yang menggantinya. Ini berarti akumulasi modal politik, sosial, dan ekonomi makin meluas dan menggunung pula. Dengan modal politik, sosial, dan ekonomi tersebut, Gibran jauh lebih memiliki peluang lebih besar untuk menjadi calon presiden periode selanjutnya. Ini berarti nasib AHY meski masih berpeluang, namun terasa sangat berat untuk meraih mimpinya menjadi presiden pada periode 2029. Yang ketiga, menimbang 2 kondisi tersebut di atas, kita dapat menduga bahwa kalau pasangan Prabowo dan Gibran terpilih dalam pemilu 2024 ini, sikap SBY beserta Partai Demokratnya dan AHY tidak total mendukung permintaan Prabowo dan Gibran. SBY dengan Partai Demokratnya dan AHY akan mengambil jarak tertentu agar kehadiran AHY pada publik tetap memberikan nilai beda pada masyarakat. Nilai beda yang dapat dijadikan modal pada kontestasi berikutnya. Kalau hal ini benar, maka sulit bagi kita memperkirakan stabilitas atau soliditas pemerintahan Prabowo dan Gibran kalau mereka akan terpilih nanti. Nah, sahabat-sahabat pojok, itulah ulasan asal omong pada kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu.